Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Kucok Kripto dan Saham di sini. Oke guys, nah jadi kali ini kita bakalan bahas harga Bitcoin lagi ya seperti biasa teman-teman. Nah, tapi untuk kalian ya yang udah nonton video kemarin pasti kalian udah cuan banget karena kita udah kasih tahu ya sama kalian bahwasanya ini Bitcoin bakalan segini harganya gitu ya. Nah, untuk kalian yang udah nonton selamat ya, apalagi tadi malam itu CPI lebih rendah dan itu bagus banget gitu ya. Oke, sekarang di sini kita mau lihat dulu untuk harga Bitcoin yaitu di 2622. Nah, tapi untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe dulu dan jangan lupa like, comment, dan share. Nah, ini ya aku yang bikin video kemarin ya yang waspada malam ini. Nah, itu kalian kalau misalnya nonton video itu pasti kalian udah cuan guys karena aku udah kasih tahu. Nah, karena kemarin itu kan ada news. Nah, aku bilang ini Bitcoin dibeli untuk di short ya. Nah, terus udah nge-short nggak cuan juga parah sih. Nah, jadi dia naik ke 26.400, setelah itu dia turun ke 25.700. Kurang lebih kalian udah bisa mendapatkan keuntungan 500% ke atas kalau main di future kali 125. Nah, untuk sekarang kita mau cek dulu ya bagian crypto fear and greed-nya. Nah, ini semakin hari semakin ketakutan ya, makin fair. Nah, terus di sini crypto bubbles-nya untuk Bitcoin naik ya secara daily, namun secara weekly tetap Bitcoin turun 4,4%. Apalagi secara monthly atau juga bulanan, di sini banyak sekali yang merah ya teman-teman. Apalagi kalau dilihat secara tahunan, ini untuk Bitcoin sendiri masih tergolong merah dan yang bisa dibilang yang hijau itu yang di sini secara tahunan itu adalah koin-koin yang mungkin kalian bisa dibilang itu nggak kenal gitu ya. Nah, salah satunya adalah koin INJ. Nah, bukan ENJ ya. Kalau ENJ mungkin kita udah familiar, yaitu koin salah satu metaverse. Nah, tapi kalau INJ terlihat asing, terus jadi GMX, LDO nggak asing, OP nggak asing, RNDR itu jarang sekali mungkin. Terus CAS juga, CAS naik 4.392 secara tahunan. Nah, tapi kembali lagi, apakah kita bisa mengharapkan kenaikan seperti ini ya untuk satu koin? Kalau misalnya kita beli sekarang, misalnya kita beli koin A, nah jadi kita tunggu aja 1 tahun ke depan, apakah dia bakal naik ribuan persen juga? Nah, itu nggak ada yang mustahil teman-teman. Nanti kita akan cari satu koin yang potensial untuk naik ribuan persen 1 tahun ke depan. Di sini kita lihat lagi untuk berita hari ini sepertinya ada 3, kemarin 9 ya, ini besok ada 9 lagi. Ini hati-hati teman-teman ya, ini menjelang weekend ya. Di sini sebenarnya masih lama weekend, cuman ini kan hari Rabu ya. Nah, ini besok udah Kamis malam Jumat, bahaya sekali. Nah, intinya di sini ada GDP 3-month award yaitu bulan Aprilnya dari United Kingdom. Nah, sini GDP YoY atau year on year itu akan terjadi pada yang untuk April. Pokoknya itu sangat diwaspadai ya teman-teman ya. Nah, itu ada 2, dan dari Amerika mungkin low semua, nggak ada yang terlalu besar. Nah, itu adalah salah satu news yang mana biasanya ini untuk anak forex, tapi ini sekarang berimbas juga untuk kripto teman-teman. Nggak tahu kenapa, karena pemerintah Amerika sudah mencampuri dunia cryptocurrency. Tapi kalau misalnya beberapa tahun yang lalu itu news itu hanya food aja ya, kalau kayak berita ancaman doang atau juga berita-berita FOMO doang yang berpengaruh kepada kripto. Namun kalau sekarang itu udah pengaruh banget teman-teman ya, karena banyak sekali instansi yang mencampuri cryptocurrency ya. Itu salah satu bukti bahwasanya cryptocurrency itu semakin besar dan semakin merajalela di dunia ini, sehingga orang-orang ikut mencampuri segala sesuatunya tentang ya terutama Bitcoin lah ya. Oke, next di sini kita lihat dulu ada beberapa news mungkin yang bisa kita baca dari Wasser Guru, mungkin kita lihat. Nah, dari Wasser Guru di sini ada tweet terakhir yaitu ini dia, ini tadi malam sih kayaknya nih. Nah, Menteri Keuangan Yellen mengharapkan penurunan lambat dalam dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan. Wah, ini kalau mata uang cadangan berarti ada mata uang utamanya nih guys ya. Atau seperti itu yang ini. Mesir
untuk menyelesaikan perdagangan dengan Cina, Rusia, dan India dalam mata uang lokal, membuang dolar. Wah, oke teman-teman, ini sebuah berita yang mana ini termasuk vote atau juga berita untuk menjatuhkan dolar Amerika Serikat, apalagi mereka sekarang masih dikejar-kejar hutang ya. Nah ini kalau misalnya Amerika nanti dolarnya itu nggak terpakai lagi, kemungkinan besar yang akan menggantikan ya ini yang ini ya, yang maksudnya yang fiat itu akan digantikan oleh yuan kalau menurutku. Kenapa yuan? Karena yuan sekarang udah mulai menguasai pasar ekonomi dunia juga teman-teman ya. Karena kita lihat dari beberapa berita dan data itu Cina sudah mulai merambak menggunakan uangnya atau juga sebagai mata uang tukarnya itu mereka itu hanya menggunakan yuan, tidak menggunakan dolar. Ya mungkin masih menggunakan dolar, cuma nggak sebanyak seperti dulu. Oke, ini dia tadi malam ya. Ini inflasinya lebih rendah. Nah, jadi 4%. Jadi di sini nggak terlalu tinggi ya inflasinya. Tapi kalau misalnya ini tadi malam inflasinya tinggi, kemungkinan Bitcoin boom gitu ya dibanting. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Tadi malam juga dibanting walaupun nggak terlalu dalam ya, itu udah lumayan. Next, di sini kita bahas dulu dari Bitcoin Magazine. Dari Bitcoin Magazine di sini ada berita sama aja seperti yang tadi 9 jam yang lalu. Terus di sini 3 jam yang lalu kita lihat lagi. Nah, ini di 4 jam yang lalu ada baru yaitu PO Bitcoin anggota Kongres Amerika Serikat. Nah, pembayaran peer-to-peer tanpa izin sangat penting untuk mempertahankan kebebasan. Oke, peer-to-peer itu P2P ya. Kalau misalnya di Binance tuh teman-teman tahu kalau misalnya mau depo dan WD bisa dari P2P seperti orang jualan gitu. Pendiri Twitter Jack Dorsey, Apple membangun dengan Bitcoin akan sangat menguntungkan perusahaan mereka. Saya harap mereka mempertimbangkan. Nah, jadi kita tinggal menunggu perusahaan Apple itu merekrut Bitcoin. Wah, itu kalau misalnya perusahaan besar-besar itu merekrut Bitcoin, itu kemungkinan besar ini jadi harganya bisa naik ya. Nah, teman-teman juga nanti bakalan melihat bahwasanya ini Bitcoin merubah harganya dari yang di bawah 50.000 jadi bermain di atas 50.000 dolar gitu ya. Nah, kita lihat perdagangan. Bentar ya. Kemarin aku lihat sih transaksi, tapi aku lupa teman-teman ya nama websitenya. Nah, ini dia ya. Payah sih, nanti lah kalau aku udah jumpai. Aku pengen lihat teman-teman ya, apa namanya, pengen lihat transaksi terbesar yang ada di dunia. Kemarin aku dapat websitenya, cuma aku udah lupa ya. Nah, jadi ini adalah analisa kita. Nah, ini sebenarnya tinggal nunggu dia break aja teman-teman ya. Nih, kalian kalau misalnya mau nunggu dia break, harusnya sih ini nanti dia ke atas lagi, habis itu dia nanti langsung break. Nah, ini ya tadi malam kan udah aku bilang waktu di ini apa namanya itu, waktu di video sebelumnya, kalian itu kalau misalnya mau kalian bisa jaring aja dari sini gitu ya. Nah, kalian tuh aku suruh jaring dari harga ini. Nah, terus kalian itu terus take profitnya di sini, berarti kalian udah bisa cuan kurang lebih itu 2,5%. 2,5% itu dikalikan 125. Nah, itu berarti teman-teman udah mendapatkan sekitar 250 dolar ya. Sorry, 250% kalau main future, dan kalau marginnya kalian itu 100 dolar, kalian mendapatkan 250 dolar. Nah, itu dia guys kalau kalian main ya. Nah, ini untuk jangka
pendeknya ya. Ini untuk yang time frame hariannya, mungkin teman-teman bisa screenshot dulu. Ini time frame hariannya, nanti kurang lebih ini seperti ini lagi. Nah, baru ini mengalami penurunan ya teman-teman, atau bahkan nanti dia bisa jadi ini nanti dia break, atau dia nanti ini breakout ya. Nah nanti ini kalau dia breakout, nah harusnya dia naik ya. Nah, jadi kita akan tunggu aja dua skema ini. Nah, jadi kalian nggak usah terburu-buru beli. Ini adalah jangka kecil ya teman-teman ya. Nah, sekarang aku mau coba lihat time frame 1D, mana ini kita lihat dari 1D ini masih sama analisaku, nggak akan berubah karena analisa yang kita buat ini udah oke banget sih kalau menurutku guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Oke, ini. Nah, jadi ini adalah bentuk seperti, bisa dibilang ini kayak ini ya teman-teman ya, bull flag ya, tapi ya gitulah, ini enggak terlalu valid, tapi ya nggak apa-apa, ini kita bilang bull flag atau juga rising. Nah, jadi kayaknya ini teman-teman, ini nanti gini ya, nggak usah banyak omong, langsung aja gambarkan. Nah, ini udah nyentuh sih, ini harusnya naik ya teman-teman ya, ini seperti ini. Nah, jadi ini bakalan naik harusnya teman-teman ya. Kalau dilihat dari time frame 1D nya ini bakalan naik, cuma nanti akan turun dulu menyentuh ke garis warna biru ini. Nah, ini dia garis warna biru. Nah, garis warna biru ini, atau di 25100. Di 25100 ini sebenarnya kalian udah bisa sih kemarin di 25400 kalian beli. Nah, tapi kalau teman-teman mau nunggu di 25100-an itu juga sangat boleh, dan ya silahkan kita tunggu aja di harga segitu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, ataupun cicil dari harga sekarang juga boleh. Oke, jadi gitu aja, thank you yang udah nonton, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.